Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat Islam dan nikmat iman, tentunya iman yang sebenar-benar ihsan, ya. Itu yang kita harapkan semua. Saudaraku, para pejalan menuju Allah, materi yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah tentang tahapan makrifat, ya. Jadi ada beberapa tahap untuk mencapai makrifat. Apa itu tahapannya dan bagaimana menempuh ataupun metodenya untuk mencapai kemakrifatan. Seorang itu harus gimana dulu. Nah, kita akan kaji bersama di sini, ya. Jadi manusia itu cenderung diliputi yang bernama hawa nafsu. Banyak dari kita yang lupa akan dirinya sehingga dia lupa akan Tuhannya. Syahwat-syahwat dunia ini menjadi hijab, menjadi tembok barsyah buat kita semua, sehingga tidak bisa menjebol benteng barsyah tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan kekuatan nafsu lebih besar dibandingkan dengan warid ataupun kekuatan hati, tentaranya hati ditumbangkan oleh nafsu, itu ditumbangkan oleh tentaranya nafsu. Nah, hal ini kok bisa terjadi? Mengapa Allah menciptakan manusia sementara untuk manusia itu untuk lalai kepada Allah, gitu? Mengapa Allah menciptakan manusia kalau hanya untuk berbuat maksiat secara hati, berbuat maksiat secara rohani, ya. Jadi kita perlu tahu bahwasanya semuanya terliputi yang namanya hidup, baik yang terlihat mati ataupun yang terlihat hidup, itu semuanya terliputi yang bernama hidup, ya. Nah, akan tetapi manusialah yang dijadikan Allah sebagai pengemban amanah, bukan malaikat, bukan iblis dan makhluk lain sebagainya. Nah, ini hanya manusia, ya. Jadi di dalam diri manusia itu tertanam rahasia. Hanya manusia yang bisa mengungkap rahasianya, gitu. Nah, saking banyaknya syahwat yang masuk melalui ilmu-ilmu yang hanya berhenti pada syariat saja, akhirnya kita seperti kaum pembisnis, ya. Kita seperti seorang yang hanya meraih untungnya saja, sementara di dalam keuntungan itu dia tidak mengetahuinya siapa, dan di dalam yang mengharapkan keuntungannya juga dia tidak tahu yang di dalam siapa.
Nah, ini akhirnya menjadi syahwat ya. Walaupun kita tahu perbuatan yang kita lakukan banyak yang baik, artinya hubungan hablum minanasnya selalu dijaga, ibadah syariatnya ditekuni. Ini kan sesuatu yang baik sebetulnya ya. Hanya saja ketika kita tidak mengetahui siapa yang berada di dalam diri kita, nah ini akan menjadi bumerang untuk kita, karena apa-apa yang kita kerjakan itu maunya diperhatikan, maunya dikasih upah ya. Makanya untuk memberantas ataupun menjebol benteng-benteng pertahanan nafsu ini, kita perlu melakukan beberapa langkah sebagai tahapan menuju makrifat. Nah, langkahnya apa? Gitu. Kita semua itu berada pada area taholli ya. Areanya kaum yang hanya melakukan syariatnya saja. Sementara kita tidak tahu pada hakikatnya itu apa, tidak mengetahui. Dan Allah di sini masih sebuah nama saja. Nah, taholli itu diartikan sebagai hati yang penuh kotoran. Kotoran hati ini ya. Kita bicara hati berarti bicara ruh ya, ini bukan bicara jasad. Saya tekankan sekali lagi, kita bicara hati berarti bicara ruh, bukan bicara jasad. Ya. Jadi harus bisa membedakan. Makanya kan jangan pernah campur adukan urusan makhluk dengan urusan Allah. Jadi begini, ketika kita membicarakan hati, jasad sementara disisihkan terlebih dahulu. Ya, ini hati yang kita fokuskan. Apa saja penyakitnya dan bagaimana cara menanggulanginya ataupun mengobatinya. Kalau jasad kita sudah tahu, seorang yang banyak berbuat dosa secara jasad gitu, dia terlihat secara jasad. Jika ingin berhenti untuk berbuat dosa, dia harus bertobat sehingga dia melakukan peralihan dari yang tadinya jarang beribadah. Karena dia sudah bertobat, akhirnya dia rajin melakukan ibadahnya ya. Nah, terus mengenai penyakitnya jasad juga kita udah tahu. Kalau batuk ya kita beli obat batuk. Kalau pilek kita beli obat flu kan gitu. Nah, ini penyakitnya hati bagaimana? Hati itu begini. Jadi apabila seseorang ataupun kita di dalam dirinya ini masih mengakui eksistensi diri, jadi segalanya itu diakui bahwa eksistensi dirinya itu seolah-olah ada, seolah-olah bergerak, seolah-olah hidup, seolah-olah bisa berdaya upaya, sehingga hasil yang dicapainya itu dari hasil kita sendiri. Nah, ini area taholli. Ruhnya gelap, ruhnya kotor. Ini bukan ruhnya yang kotor, ini ruhnya tertutupi oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah kotoran, pengakuan
dari diri kita sebagai makhluk. Ya. Nah, terus untuk membersihkannya, ya mau tidak mau kita harus masuk dalam area tahalli ya. Jadi area tahalli ini area pembersihan hati. Nah, caranya bagaimana untuk membersihkan hati seseorang? Bagaimana caranya untuk menjebol benteng pertahanan nafsu? Nah, ini yang kita sebut dengan tembok barzah. Nah, di dalam syariat, barzah itu nanti kita temui saat jasad sudah mati, dan nanti kita dikumpulkan di alam barzah sana ya. Nah, secara hakikatnya lah ini tadi, secara hakikatnya barzah itu benteng pertahanan nafsu ya. Benteng pertahanan nafsu yang menjadikan kita itu lupa kepada Allah. Sebentar ya, saya sambil rokokan, maaf, agar bisa ya lebih enak sedikit lah berbicaranya, kan jadi santai ya, jadi santai saja. Menerima hakikat, menerima ilmu hakikat itu santai saja, jangan dibikin tegang. Jadi pemahaman, paham tidak paham itu jangan jadi tujuannya. Yang penting pertama kita nerima ya. Kalau kita sudah nerima, udah kita santai gitu. Nah, itu kita lanjutkan. Cara menjebol tembok barzah ini di dalam alam barzah nanti itu, kita semua itu ditelanjang ya. Kita semua itu telanjang di sana, nggak berpakaian apapun. Nah, itu kan menandakan satu isyarah, satu tembung sanepan, satu tamsil, satu petunjuk bahwa untuk melewati barzah kita itu harus telanjang. Jadi lucuti semua yang dipakai di badan ini gitu. Artinya apa? Ketika mau masuk ke dalam ranah hakikat makrifat, seorang itu harus satu, ini yang menjadi kunci ini ya. Orang itu harus mau membuka diri terlebih dahulu. Orang ini harus mau menyisihkan keakuannya dulu, ilmunya ditaruh terlebih dahulu, kepintarannya ditaruh terlebih dahulu ya. Ini jangan dipakai dulu, ini jangan dipakai apalagi untuk menyangkal, mendebat, mematahkan. Udah, tidak usah berbicara hakikat. Kalau begitu udah sana cari yang lain. Tidak usah berbicara hakikat kalau hanya untuk adu ilmu. Silahkan cari yang lain saja ya. Allah hanya butuh orang-orang yang hanya membawa diri Allah semata. Allah hanya butuh orang-orang yang hanya mau kembali kepadanya saja ya. Nah, makanya di sini ada ahli kitab. Jadi orang-orang yang benar-benar karena saking mahirnya ataupun hafalnya kitab-kitab akhirnya ini menjadi bumerang bagi dirinya. Ahli ibadah misalnya, karena rajinnya ibadah, akhirnya hal ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya, sehingga ketika
ada kajian hakikat makrifat yang bertolak belakang dengan akalnya, dia tidak mau, pasti menolak, pasti dia menggunakan kekuatan pengetahuan dirinya gitu. Untuk apa? Ya untuk membantah. Nah, ini yang orang-orang seperti ini udah jangan bicara hakikat makrifat. Sudah, mereka sudah benar di areanya, ya silakan untuk berbicara pada porsinya saja. Di sini yang akan saya kaji adalah porsi-porsi hakikat ya, bukan porsi syariatnya. Kalau mau mendebat dengan syariatnya saja, sementara dia belum mengetahui syariat itu apa, thariqat, hakikat dan makrifat itu apa, lebih baik sudah nggak usah berbicara, nggak usah memasuki ranah apa yang saya bicarakan ini. Tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa paham, dan pasti akan sakit hati, dan pasti akan tidak terima, akhirnya mengecap sesat. Dah, biarkan saja, kami yang sesat biarkan saja di sini ya. Silakan kalau dirinya merasa memang sudah baik, sudah benar, monggo, semua benar, tidak ada yang salah, sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Nah, itu tahapan yang kedua adalah tahal, itu pembersihan hati dari segala bentuk kotoran, yaitu benteng nafsu ini harus dijebol, barsa ini harus dijebol ya. Nah, bagaimana caranya? Pertajam dzikir rasa, pertajam sirur asror. Jadi istilah dzikir rasa ataupun sirur asror ini juga jangan dijadikan patokan. Ini juga hanya nama ya, sirur asror itu hanya nama. Boleh menamakan apa saja, boleh, silahkan ya, silahkan mau menamakan zikir apa, silahkan mau menamakan zikir kolbu, menamakan zikir rahasia, mau menamakan zikir apa, silahkan saja. Nah, hanya saja pada prakteknya nih perlu kita ketahui ya, pada prakteknya di sini itu udah paten. Nah, yang membedakan itu pada prakteknya ini udah paten ya. Jadi paten di sini itu udah ada metode khusus, metode yang kita tidak akan pernah dapat di thariqah lain ya. Yaitu apa? Karena di sini namanya ada sirul asror ataupun zikir rasa ataupun zikir rahasia, rahasia dari segala rahasia zikir. Nah, artinya bagaimana? Nah, kita kan tahu ilmunya sudah diwedar bahwasanya semua yang hidup itu terliputi yang bernama Allah ya. Jadi di dalam zikir ini kita diminta untuk merasakan apa yang hidup di dalam diri kita. Kita diminta merasakan siapa yang sebenarnya berperan dalam diri kita. Ya. Nah, hal ini pun sesuai dengan yang Rasulullah jalankan. Beliau berkholwat di Gua Hira. Ya, Nabi Musa berkholwat di Gunung Sina dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah dicontohkan. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada. Jadi kita diminta kholwat ya, berkholwatlah. Jadi menjauhlah dari satu keramaian terlebih dahulu. Menjauh dari satu keramaian makhluk. Nah, di mana tempatnya dan bagaimana cara melakukannya? Nah, tempatnya silahkan Anda pilih sendiri. Mau di rumah boleh, mau di mana saja boleh, asalkan sepi,
tidak terganggu oleh bisingnya makhluk. Hal ini untuk melatih menyingkirkan eksistensi kita nantinya, eksistensi makhluk, keberadaan makhluk ini agar bisa hilang terlebih dahulu melalui suhud khusus, suhud yang dilakukan di tempat sepi ya. Nah, jadi terus bagaimana gitu? Rasakanlah, kalaupun kalian dalam melakukan zikir dengan duduk, ya rasakanlah bahwa yang duduk itu adalah kekuatan Allah. Rasakanlah bahwa nafas itu, pasti kamu duduk kan pasti bernafas ya, ini pasti keluar masuk. Rasakanlah bahwa nafas itu adalah berasal dari yang hidup. Itu berasal dari yang hidup, rasakanlah. Nah, kalaupun kamu sedang duduk santai, misalnya sedang rokokan, boleh, silahkan, mau rokokan juga boleh. Nah, itu juga menjadi sarana. Siapa yang mengangkat tangan, terus rokok ini masuk ke mulut, terus dihisap, ini bisa menjadi sarana bahwa gerakan tangan ini bukanlah makhluk. Karena makhluk tidak punya kekuatan sama sekali. Tuh ya, makhluk tidak punya kekuatan sama sekali. Nah, jadi perenungan ini itu adalah sarana untuk membangun benteng hati, sarana untuk memberi makan pasukan-pasukan hati agar apa? Agar bisa kekar, sehingga saat menghadapi nafsu nanti bisa mengalahkan gitu. Terus rasakan. Terus apabila dirimu melakukan dengan duduk bersila, mata terpejam, terus hati yang melayang, pikiran yang melayang, kembalikan lagi bahwa sesungguhnya yang menginginkan diri ini untuk merenungimu, yang menginginkan untuk memikirkan sesuatu adalah bukan aku manusia, adalah bukan aku makhluk. Sejatinya itu adalah keinginanmu Allah sendiri. Sejatinya ini adalah peranmu Allah sendiri. Ya. Terus rasakan dan rasakan. Rasakan bahwa Allah itu sangat dekat sekali, sangat dekat. Ya. Nah, itu area tahalli ya di situ. Tahalli, maaf. Area tahalli. Nah, terus agar bisa menuju tajalli bagaimana? Ini yang terakhir, tajalli ya. Yang terakhir. Untuk bisa menuju tajalli, jadi kita perlu istiqomah. Apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah ilmu, dan ini harus diistiqomahkan, diamalkan cara istiqomah. Jangan hanya didengar terus dimengerti saja, percuma, mending tidak usah mendengarkan sekalian, percuma, gak akan bisa masuk. Dia hanya mengetahui Allah itu yang sang maha hidup, cuman itu aja udah, bahwa di dalam diri saya hanya ada Allah, itu aja yang mereka tahu, ilmunya tahu,
tapi dia tidak mengetahui rasa, tidak bisa mengalami leburnya, fananya segala sesuatu selain Allah. Ya, itu juga pengetahuan makrifat. Kalau berhenti hanya di ilmu saja, ya sama saja kayak pengetahuan dasar, pengetahuan awal kan gitu. Percuma, nggak bisa, tidak bisa. Dia mengetahui bahwa semua yang meliputi adalah Allah, dia tahu. Tapi dia tidak mau mengamalkan, dia tidak bisa mengalami, dia tidak bisa membuktikan Allah itu siapa, tidak bisa. Ya. Nah, ini harus istiqomah, diistiqomahkan terus. Nah, nanti di situ ada pintu-pintu su'arul basyirah, merasakan bahwa Allah ini sangat dekat sekali. Eksistensi ini masih ada, seolah-olah kita berhadapan dengan Allah yang sangat dekat. Eksistensi masih ada, berdan diri masih ada ya. Terus diistiqomahkan terus. Nanti lama-kelamaan eksistensi ini sifat merasa bahwa dirinya yang hidup, dirinya yang menghadap ini lebur. Ya, sehingga nanti masuk kepada ainul basiroh. Nah, di situ kedekatan Allah itu sudah sangat dekat. Akhirnya eksistensi diri ini fana, lebur, akhirnya masuk pada ainul basiroh, bahwasanya yang ada hanya Allah. Ya, segala sesuatu memang Allah. Ini makhluk sudah nggak ada ya, makhluk sudah nggak ada. Jadi bukan manusianya yang mengikrarkan diri menjadi Allah, bukan. Karena apa? Makhluknya sudah tidak ada. Kalau sesuatu selain Allah sudah tidak ada, siapa yang ada di situ? Ya, berarti kan hanya Allah, betul kan? Makhluk sudah tidak ada. Ketika seorang itu makhluknya sudah ada dan mulutnya berbicara ataupun di dalam hatinya berbicara, sesungguhnya yang ada hanya Allah, artinya yang berbicara ya Allah itu sendiri. Makhluknya fana, jangan dilibatkan gitu. Nah, inilah area hakul basyirah ya, pintu yang terakhir. Itulah kemantapan seseorang di dalam menjalankan suluk. Akhirnya Allah bertajalli di dalam diri manusia itu ya, hakul basyirah. Dan inilah tajalli Allah, tajalli mutlak, tajalli dat ya. Nah, mudah-mudahan uraian yang sedikit ini bisa menjadi pembuka hati ya. Jadi diulang-ulang terus. Belum paham, di-setel lagi, dengarkan lagi. Belum paham lagi, dengarkan lagi. Terus berulang-ulang, nantinya akan paham. Itu ya. Nah, semoga kita semua senantiasa diberikan kefahaman bahwa kita optimis. Allah itu akan memberikan hidayahnya kepada mereka yang senantiasa mencucikan hatinya. Itu harus optimis. Dan pasti kalian akan digiring kepada keahadan Allah. Itu sudah pasti. Ya. Baik, segitu saja. Terima kasih dan mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.